Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen IBISA. Kali ini saya akan memberikan sebuah video panduan ya terkait dengan absensi perkuliahan berbasis web. Langsung saja yang pertama silakan Bapak Ibu dosen akses melalui browser, bisa pakai Chrome, Mozilla Firefox atau sejenisnya. Kemudian ketikkan URL-nya adalah absen.ibisa.ac.id. Sekali lagi, URL yang untuk absensi perkuliahan adalah absen.ibisa.ac.id. Kalau sudah, silakan di enter, maka akan muncul beranda login absensi Bapak Ibu. Yang pertama, silakan masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh pihak akademik. Oke, kali ini saya akan mencontohkan masuk sebagai absen sebagai dosen. Username-nya misalkan saya ambil contoh 11 password. Kemudian login, klik login. Baik. Kali ini saya akan mencontohkan untuk panel dosen sistem absensi perkuliahan IBISA dari Bapak Saiful Bahri Eskom Mkom. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan Bapak Ibu mengakses di menu profil saya terlebih dahulu. Oke, klik profil saya, kemudian silakan Bapak Ibu edit email yang aktif, kemudian nomor telepon aktif, kemudian pastikan password yang telah diberikan akademik diubah untuk demi keamanan. Nanti password lamanya apa, silakan dimasukkan, kemudian diubah password baru sesuai dengan yang Bapak Ibu nanti akan diingat, atau pastikan passwordnya selalu diingat. Oke, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah mengganti email, nomor telepon, kemudian password. Password lama yang diberikan pihak akademik, kemudian password baru yang harus diingat oleh Bapak Ibu dosen semua. Ya, jika sudah, silakan klik simpan perubahan. Kemudian yang selanjutnya kita kembali ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini akan tampil beberapa tabel. Yang pertama ada tabel kelas yang diampu, kemudian ada tabel sesi absensi terbaru. Untuk kelas yang diampu ini otomatis akan tampil jika sudah dimasukkan oleh pihak akademik. Misalkan di panelnya Bapak Saiful Bahri ini ada kelas S1 Informatika 2025, angkatan 2025 kelasnya, mata kuliahnya algoritma pemrograman, jurusannya S1 Informatika, kemudian tahun ajarannya 2025-2026 ganjil sekarang. Oke, ini dashboard ya. Di sini akan tampil semua kelas yang sudah diinput oleh pihak akademik. Jadi masing-masing dosen akan tampil di dashboardnya. Nah, kemudian setelah dashboard ini, kemudian masuk lagi ke menu kelas saya. Nah, kelas saya ini untuk menampilkan daftar kelas yang diampu Bapak Ibu dosen sesuai dengan jadwal akademik. Okay. Kalau mau lebih sesuai dengan setahun dan ajaran semester, silakan difilter dulu. Misalkan tahun sekarang 2025-2026, kemudian semester yang aktif sekarang adalah ganjil, kemudian klik filter, maka akan tampil daftar kelas yang sudah diinputkan oleh pihak akademik. Ini beberapa kelas yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri dari Prodi Informatika, Prodi Kebidanan, dan Prodi Bisnis Digital. Jadi beliau mengampu dari 3 prodi gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menu kelola absensi. Nah, kelola absensi ini adalah intinya Bapak Ibu. Jadi untuk kelola absensi ini menjadi inti dari sistem absensi ini Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai perkuliahan, sebaiknya membuka dulu absensi untuk sesi absensi ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pilih kelas dulu.
Jadi kelas yang diampu saat mau kuliah apa? Misalkan kalau dari Pak Saiful Bahri saya ambil contoh untuk mata kuliah komputer dan internet D3 Kebidanan angkatan 2025 semester 1 ya. Kemudian pertemuan keberapa? Misalkan saya ambil contoh pertemuan ke-1. Kemudian tanggal kuliah misalkan tanggal sekarang saya ambil contoh tanggal 26 November 2025. Klik. Kemudian durasi perkuliahan kurang lebih berapa jam? Misalkan saya ambil contoh 2 jam. Kemudian materinya apa? Materi perkuliahan di sesi pertemuan pertama. Misalkan saya ambil contoh adalah dasar komputer misalkan. Ya. Jadi untuk membuka sesi absensi baru, Bapak Ibu bisa menentukan kelas terlebih dahulu, kemudian pertemuan keberapa, kemudian tanggal perkuliahan, kemudian durasi perkuliahan, saya ambil contoh di sini 2 jam, kemudian materi perkuliahan. Jika sudah, silakan klik buka sesi absensi. Kalau sudah diklik, maka di sini akan muncul notifikasi sesi absensi berhasil dibuka. Nah, ketika sudah berhasil dibuka, maka saat itu juga mahasiswa itu bisa melakukan absensi dari hasil pembukaan sesi absensi Bapak Ibu yang baru saja dibuka. Nah, nanti dari Bapak Ibu dosen, nanti di sini statusnya akan berubah di sini. Tadi sudah kita buat kan di tanggal 26 November 2025 kelasnya angkatan 2025 di D3 Kebidanan, mata kuliahnya komputer dan internet. Pertemuan yang pertama materinya apa? Yaitu dasar-dasar komputer. Maka statusnya adalah dibuka. Nah, ketika sudah dibuka, maka kita coba klik. Nah, di sini akan muncul mahasiswanya. Nah, ini ada beberapa opsi. Apakah dosen yang akan mengabsenkan mahasiswanya atau mahasiswa yang bisa mengabsen sendiri di akunnya masing-masing mahasiswa. Di sini saya ambil contoh saja sebagai dosen, apakah bisa mengabsensi? Bisa. Ini misalkan saya mau absen Mbak Agustin Malalita, maka caranya adalah diklik tanda pensil, kemudian kita pilih status kehadirannya. Jika dia hadir, maka klik hadir, kemudian simpan perubahan. Klik. Nah, maka status di daftar kehadiran mahasiswa untuk atas nama Agustin Malalita akan berubah menjadi hadir. Itu. Kemudian jika Agustin Malalita ternyata adalah dia izin, maka bisa diubah. Misalkan izin atau sakit atau apa, itu tergantung kehadiran mahasiswa tersebut. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jika proses absensi sudah dilakukan, entah itu dari Bapak Ibu dosen mengabsensi ataupun dari mahasiswa sendiri yang absen, maka masih di menu kelola absensi ini, kemudian di statistik kehadiran, maka akan muncul total mahasiswa ini adalah 51 mahasiswa, kemudian jumlah yang hadir berapa, kemudian yang izin berapa, kemudian yang status sakit berapa, kemudian yang status alfa berapa, akan muncul di sini nanti semuanya. Nah, jadi sekali lagi untuk kelas D3 Kebidanan Angkatan 2025 mata kuliah komputer pertemuan pertama di tanggal sekarang, kemudian di materi dasar-dasar komputer ini sudah kita dapat statistik kehadiran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencetak daftar hadir di hari ini atau di pertemuan pertama ini jika dibutuhkan. Caranya di statistik kehadiran ini di paling bawah silakan klik cetak daftar hadir. Nah, nanti akan muncul seperti ini daftar hadir mahasiswa per pertemuan ya. Jadi ada informasi sesi absensi dari ada kelas, kemudian ada mata kuliahnya apa, dosen siapa, pertemuan berapa, tanggal berapa, materinya apa, statusnya dibuka kan. Nah, nanti di sini juga akan muncul daftar hadir mahasiswa berupa tabel.
dari jumlah mahasiswa di kelas. Oke, tadi kita contohkan Mbak Agustin Kumalalita itu statusnya hadir, maka di sini statusnya berubah menjadi hadir. Jika mahasiswa yang lain juga sudah absen, maka di sini pun juga akan statusnya berubah. Itu, Bapak Ibu. Seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa dicetak per pertemuan jika dibutuhkan. Satu lagi Bapak Ibu yang tidak kalah penting, masih di menu kelola absensi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada gambar gembok warna orange di sini. Oke. Ini berfungsi untuk membatasi durasi absensi yang telah dibuka. Misalkan tadi waktu yang diberikan adalah 2 jam. Misalkan Bapak Ibu tidak nyampe 2 jam atau hanya 1 jam mau dihentikan proses absensinya, maka Bapak Ibu cukup klik tanda gembok warna oranye di sini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah klik simbol gembok ini, maka statusnya nanti akan berubah menjadi setelah ditutup. Nah, nanti kalau statusnya sudah berubah menjadi ditutup, maka mahasiswa tidak bisa melakukan absensi pada pertemuan 1, baik juga dosen juga sudah tidak bisa melaksanakan atau melakukan absensi pada pertemuan 1 jika statusnya sudah ditutup. Jadi sebaiknya atau diwajibkan Bapak Ibu dosen setelah perkuliahan selesai itu jangan lupa untuk mengklik gembok warna oranye ini untuk membatasi jika ada mahasiswa yang tidak ikut kuliah tapi dia melakukan absensi hadir seperti itu. Lanjut ke menu berikutnya adalah menu laporan kehadiran. Nah, untuk laporan kehadiran ini nanti Bapak Ibu dosen bisa memilih kelasnya terlebih dahulu. Misalkan saya ambil contoh tadi yang kita praktekkan adalah angkatan 2025 kebidanan, mata kuliah komputer dan internet. Kita klik, kemudian kita tampilkan laporan. Nah, tadi yang kita contohkan adalah Mbak Agustin Kumalalita. Jadi statusnya hadir 1 kali, sehingga menambah jadi sebelumnya kan 1. Karena dia hadir di mata kuliah ini, maka jumlah kehadirannya menjadi 2 bertambah. Itu. Nah, kemudian itu berlaku untuk semua mahasiswa di kelasnya, Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian, jadi yang jadi catatan adalah Bapak Ibu dosen wajib memberikan rekap kehadiran ini kepada pihak akademik sebelum dimulainya UTS dan direkap juga hasil rekap kehadiran ini sebelum UAS dimulai. Caranya kita bisa klik export PDF di pojok kanan atas. Nah, nanti akan muncul PDF hasil eksportannya. Kita lanjut ke menu laporan kehadiran. Nah, untuk laporan kehadiran ini yang pertama silakan Bapak Ibu dosen pilih kelas terlebih dahulu. Jadi kelas yang diambil Bapak Ibu dosen yang sudah melakukan proses absensi tadi apa? Misalkan tadi kami ambil contoh komputer dan internet. Kita ambil contoh komputer dan internet, kemudian kita klik tampilkan laporan. Nah, di mata kuliah ini, di kelas ini, sudah muncul rekap kehadiran mahasiswa yang hadir, berapa persentasenya, kemudian yang ini semua sudah ada semua di sini. Jadi nanti akan bisa kelihatan tuh mana yang tidak absen dan mana yang sudah absen, mana yang izin, mana yang sakit, mana yang apa, nanti akan kelihatan di sini. Nah, kemudian sebagai catatan Bapak Ibu dosen itu
diberikan kewajiban untuk melaporkan hasil rekap keadaan mahasiswa ini tiap sebelum UTS dimulai dan setiap sebelum UAS dimulai. Oke. Nanti silakan rekap keadaan mahasiswa ini diekspor kemudian disampaikan ke pihak akademik sebelum UTS dimulai dan sebelum UAS dimulai. Caranya bagaimana? Caranya silakan klik ekspor PDF di kanan atas ini, klik. Nah, kemudian akan muncul data PDF berupa laporan kehadiran mahasiswa. Jadi ada informasi kelasnya apa? Ini tadi dari dosen Saiful Bahri. Selama sebelum UTS nanti bisa direkap sampai sebelum UAS selesai, nanti bisa direkap oleh pihak akademik. Prosentasenya akan kelihatan di sini semua. Jika mahasiswa tadi sudah melakukan absen. Nah, ini akan kelihatan semuanya. Berapa kali dia izin, berapa kali dia sakit, dan berapa kali dia hadir. Nah, nanti di sini akan disampaikan ini statistik kehadiran baik itu persentasenya berapa. Kalau di sini saya ambil contohnya 80%. Kehadiran cukup itu berapa persentasenya? 60 sampai 79%. Kehadiran kurang, sangat kurang itu di bawah 60% dan seterusnya. Nanti bisa diparaf atau ditandatangan oleh Bapak Ibu dosen. Oke, seperti itu. Kemudian tadi lanjut ke menu profil saya tadi udah ya. Nah, selesai Bapak Ibu. Setelah semuanya dirasa cukup, nanti Bapak Ibu bisa klik logout untuk keluar. Begitu Bapak Ibu dosen IBISA, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.